Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Haris dengan NIM 2301020069 dari Prodi Teknik Informatika dan kelompok B17 BAU. Di sini saya akan melakukan seminar Progress Project. Baiklah, lokasi yang kami pilih yaitu lokasi Sebau, merupakan kawasan pesisir yang terletak di dekat laut. Daerah ini memiliki hutan mangrove yang disiplin dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Hutan mangrove ini merupakan hutan mangrove yang aktif. Ini membuat daya tarik wisatawan meningkat, namun kondisi jalan dan pemukiman penduduk yang berjalan cukup jauh satu sama lain membuat tingkat kecelakaan berkemungkinan meningkat. Selain kondisi pemukiman yang berjarak cukup jauh satu sama lain, pekerjaan warga yang bergantung pada laut sangat besar. 70% kurang lebih jumlah penduduk Sebau berprofesi sebagai nelayan atau lainnya yang bergantung dengan laut. Selain itu, tingkat pendidikan warga Sebau juga cukup rendah, menurut Ketua RT 01. Namun, juga tak sedikit warga Sebau yang berprofesi sebagai PNS, tetapi tetap masih didominasi mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kelebihan dari kawasan Sebau ini ialah hutan mangrove-nya yang aktif, terus banyak kawasan lahan yang kosong, kemudian produk olahan UMKM warga Sebau dari ikan. Hal-hal seperti ini masih belum menjangkau digitalisasi untuk promosi ke halayak ramai. Promosi tentunya menjadi salah satu kunci utama kesuksesan daerah kawasan pariwisata. Digitalisasi merupakan satu langkah awal menuju modernisasi menuju masyarakat cerdas bermanfaat. Nah, saat kami observasi ini juga di waktu yang bersamaan ada kegiatan bagi sembako di perpustakaan Kampung Pisah. Di situ juga kami melakukan wawancara terhadap Ketua RT 01 dan Ketua RT 02 terkait sedikit banyak permasalahan di Tanjung Sebau. Lanjut ke design thinking. Saat melakukan kegiatan engineering design proses ini, pertama yang dilakukan telah menulis semua hal yang dilihat ketika melakukan observasi ke kawasan Sebau. Hal-hal yang dilihat contohnya seperti motor, jalan, tiang, dan lain-lain. Pada desain thinking proses ini, saya kedapatan bagian kategori benda mati. Pada kategori benda mati ini, saya sangat banyak menulis dan menempelkan benda-benda yang saya lihat ke dinding di auditorium. Dari semua benda yang berkategori benda mati, saya menyimpulkan beberapa permasalahan, yaitu pertama, mudah rusak, kedua, mudah hilang, tidak estetik, empat, sampah tak terurai, kemudian lima, berserakan. Dari kelima permasalahan yang ditemukan, saya menyimpulkan bahwa butuhnya wadah aspirasi masyarakat, namun bagaimana wadah ini mudah dijangkau dan teraudit dengan baik. Kalimat masalah yang saya temukan itu bagaimana mewadahi aspirasi masyarakat agar permasalahan terkait benda mati bisa terselesaikan. Solusi yang saya temukan ialah mendigitalisasi aspirasi masyarakat dengan membuat kios atau anjungan di tempat yang strategis. Baik, penjelasan sketsa. Nah, benda mati itu yang saya buat itu digitalisasi aspirasi masyarakat. Sketsa yang saya buat berupa anjungan atau kios digital yang berfungsi sebagai media digitalisasi aspirasi masyarakat secara fisik dan terpusat. Itu ada pada bagian gambar paling bawah. Kios ini dirancang untuk diletakkan di ruang publik dan memiliki struktur yang menyerupai mesin ATM. Komponen utamanya meliputi layar touchscreen yang menampilkan antarmuka, pengisian formulir aspirasi, dilengkapi dengan keyboard fisik untuk memudahkan warga yang ingin mengetik masukan atau keluhan mereka secara langsung. Selain itu, untuk mendukung akses digital, terdapat QR Code yang dapat dipindah jika pengguna ingin menyampaikan aspirasi mereka melalui smartphone. Beberapa fitur pendukung lain termasuk tombol menu dan lubang ventilasi untuk menjaga kinerja desain scene internal. Sketsa yang anggota kelompok saya buat berbentuk web dan aspirasi berbasis Android atau iOS. Sistem pengisian formulir online mirip Google Form di mana warga dapat menuliskan aspirasi singkatnya seperti kategori permasalahan lalu menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka secara langsung. Dengan cara ini, aspirasi yang masuk bisa terdokumentasi secara rapi, mudah dikelompokkan berdasarkan topik, dan dapat diakses kapan saja tanpa terbatas waktu maupun tempat. Sketsa yang anggota saya kelompok buat juga ada yang mirip dengan saya, itu seperti anjungan juga, mengisi atau membuat aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, anjungan ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi warga yang tidak memiliki akses internet,
namun perawatan infrastruktur yang menjadi permasalahan dan ketersediaan listrik selama 24 jam. Untuk sketsa pilihan, di sini saya memilih sketsa pilihan kelompok saya itu membuat web pada smartphone, jadi agar mudah diakses oleh warga. Selanjutnya state of the art. Di sini saya membandingkan dengan situs web aspirasi Raja Kampung. Meskipun aspirasi Raja Kampung sudah ada dan digunakan masyarakat untuk mencapai aspirasi secara online berbasis website, adopsinya di desa-desa terpencil masih terbatas. Ini adalah hal penting yang menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan bagi ide aspirasi digital desa berbasis aplikasi HP yang dibuat. Mengapa ide aplikasi desa ini masih lebih relevan dibandingkan Raja Kampung? Pertama, akses internet di desa sering tidak stabil. Kemudian formulir panjang pada Raja Kampung ini bisa menyulitkan warga dengan literasi digital rendah. Kemudian Raja Kampung berfokus pada hitungan masyarakat dengan wakil rakyat DPRD, sedangkan aplikasi saya yang bisa buat ini langsung terhubung ke pemerintah desa kecamatan sehingga respon lebih cepat. Kemudian skala penggunaan Raja Kampung ini lebih cocok di perkotaan. Kemudian pada final design ini apakah mudah diciptakan? Ya, lebih mudah. Kemudian apakah murah? Ya, juga. Terus apakah sustainability ramah lingkungan? Ya, karena berbentuk website. Kemudian apakah easy to use? Ya. Apakah ekonomis? Ya. Baik, ini adalah desain prototipe yang saya buat pada aplikasi Figma. Di sini saya membuat website aspirasinya. Bisa dilihat di sini warga bisa membuat akun baru. Jika belum memiliki akun, mengapa harus membuat akun baru agar terdeteksi sebagai warga Sebau. Kemudian bisa login jika sudah memiliki akunnya. Kemudian di sini ada bagian homepage atau berandanya. Di sini bisa bisa mencari aspirasinya, bisa mengirim aspirasi, kemudian melihat aspirasi yang sukses ditangani. Kemudian ada aspirasi yang masih diproses, seperti beberapa orang yang setuju dengan aspirasi ini, dan ada batas waktunya juga. Kemudian warga-warga juga bisa melihat list aspirasinya di sini di web selanjutnya. Kemudian ini merupakan form untuk aspirasinya, berisi judul aspirasi, deskripsinya, terus seberapa penting aspirasinya, wilayah atau mana yang terpengaruh, siapa yang bisa memberi keputusan dari aspirasimu ini, maksudnya siapa yang bertanggung jawab jika aspirasi ini disampaikan. Kemudian siapa yang akan melakukan keputusan atau mengambil tindakannya. Terus topik, informasi, nama orangnya, kemudian ada kode pos. Selanjutnya desain prototipe ini saya buat di laptop MacBook Air. Di sini saya mencoba melakukan mockup karena ini berbentuk website, jadi saya hanya bisa melakukan mockup pada digital. Kemudian ini merupakan tampilannya. Nah, pada saat user testing saya juga melakukan sedikit survei ke ibunya, melakukan testing ke ibunya untuk Figma-nya. Kemudian mendapatkan respon yang cukup bagus, di mana ibunya cukup mudah dalam mengerti dan mekanisme dari operasi web aspirasi ini. Dan ibu ini juga sempat memberikan beberapa keluhannya, yaitu jika web aplikasinya ada, ibu ini memberikan aspirasinya untuk memberikan lampu pada lapangan voli. Kemudian ada masalah usernya, yaitu untuk table skema ya, yaitu di sini masalah user web yang dibuat belum responsif. Kemudian solusinya adalah web dibuat lebih responsif agar bisa menjangkau mobile smartphone. Karena di sini masih menggunakan prototype, jadi prototype itu masih versi desktop. Kemudian masalah yang kedua itu beberapa user masih bingung atau gagap teknologi. Nah, di sini solusinya memberikan edukasi tentang cara menggunakan secara lebih detail. Jadi akan memberikan edukasi sebelum website ini launching. Baik, sekian penjelasan presentasi seminar progres saya. Saya Irfan Haris dengan NIM 230102069. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.